Kembali lagi bersama saya, Dimas, di video yang diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, kita akan membahas dulu halaman disclaimer. Semua informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan murni untuk tujuan edukasi semata. Jadi nanti kalau misalnya ada penyebutan beberapa produk, itu merupakan contoh atau bahan diskusi terhadap sistem teknik algoritma yang disampaikan di dalam video ini. Yang akan kita bahas kali ini adalah satu jenis konsensus atau model atau algoritma yang ada di dalam satu crypto aset. Di algoritma ini namanya proof of history. Nah, ide kunci dari proof of history adalah ini satu bagian dari konsensus ya, yang menekankan jalannya waktu. Jadi history ini kan berhubungan dengan sejarah ya, atau waktu, berjalannya waktu. Bagaimana waktu ini atau proof of history ini merekam kejadian-kejadian yang berlangsung di satu titik di masa yang lampau. Atau pada saat direkam sedang terjadi, kemudian di masa kini kita bisa melihat kembali, merunut kembali kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Nah, itu namanya proof of history. Jadi, kalau bahasa Inggrisnya consensus that emphasizes on the passage of time. Jadi berjalannya waktu untuk memvalidasi atau membuat timestamp atau mengecap waktu dari berbagai transaksi. Jadi tujuannya adalah memastikan bahwa satu transaksi ini memang direkam pada saat waktu tertentu di masa tertentu atau di masa yang lampau. Proof of history ini dia diimplementasikan oleh Solana. Itu sebuah teknologi blockchain atau aset kripto yang punya kecepatan tinggi. Jadi jangan heran kalau nanti proof of history-nya juga terlihat simple atau terlihat sederhana, karena kalau sebuah sistem yang memang mengutamakan performa, dia tidak bisa atau tidak boleh terlalu kompleks, karena kalau terlalu kompleks nanti komputasinya juga memakan waktu yang cukup tinggi gitu ya. Nah, cara kerjanya sebenarnya simple gitu ya. Kalau kita lihat proof of history itu sebenarnya rantai dari hash. Jadi hash, di hash lagi, di hash lagi. Dan dia juga menggunakan satu algoritma atau protokol yang mirip dengan Bitcoin, yaitu SHA-256. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya formulanya cukup simple. Jadi dia adalah hashing dari hashing sebelumnya atau nilai hash yang sudah di hash. Kemudian sebelumnya lagi. Jadi ini ada starting value. Jadi kita lihat dari starting value dulu. Kemudian di hash dengan menggunakan SHA-256. Kemudian hasil dari SHA-256 yang pertama tadi di hash lagi menghasilkan nilai hash yang kedua gitu ya. Kemudian di hash lagi menghasilkan nilai hash yang ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini tidak pernah berakhir. Selama sistem ini berjalan, dia akan selalu melakukan hashing. Nah, nanti tidak sesimpel ini sebenarnya ya, karena kita harus menambahkan data atau informasi transaksi di dalam chain of hashes ini atau yang disebut dengan proof of history yang ada di dalam Solana. Nah, ini saya ambil dari white papernya Solana. Kalau kita lihat ini di sini cukup sederhana karena pertama seperti tadi dia punya informasi yang awal, random starting value. Jadi nilai awalnya harus ada dulu supaya dia bisa memproduksi sebuah nilai hash. Jadi indeks yang pertama ini adalah starting value dengan nilai apapun, dengan input apapun, dia akan menghasilkan hash 1, hash 1 di sini. Kemudian untuk indeks yang kedua, dia simple saja. Nilai hash yang tadi, hash 1 tadi atau hash 1 tadi akan menjadi input dari operasi SHA-256 untuk indeks yang kedua. Jadi ini adalah operasi SHA-256 yang kedua. Dia akan menghasilkan hash 2 atau hash 2 setelah operasi kedua ini selesai dilakukan. Kemudian seterusnya di operasi yang ketiga, hash lagi, SHA-256, inputnya adalah nilai hash yang sebelumnya, yaitu hash kedua, hash 2, akan menghasilkan hash 3, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita potong-potong dia, jadi indeks 1, 2, 3, nanti kita lihat lagi indeks 1 ke 200 ke 300. Itu sama sebenarnya. Jadi kalau SHA indeks yang pertama atau operasi hashing pertama itu dengan menggunakan starting value, menghasilkan hash 1,
Kalau indeks yang ke-200 pasti kita bisa pastikan dia inputnya adalah nilai hash yang dari operasi ke-199. Dia akan menghasilkan hash 200. Demikian juga kalau indeks yang ke-300, dipastikan dia akan menggunakan input hash 299, yaitu nilai operasi atau output dari operasi sebelumnya. Dia akan menghasilkan hash 300 dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya ada indeks 400, 500, 600, itu akan menggunakan pola yang identik. Nah, bagaimana kalau kita punya informasi atau data yang harus disematkan ke dalam proof of history? Kalau kita lihat di sini, sequence-nya atau alur dari proof of history, kalau kita sematkan data, jadi seperti ini. Mulai dari indeks yang pertama, tentu saja kita punya starting value yang acak, gitu ya, bebas. Itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Kita akan mendapatkan hash 1. Ini starting point-nya setelah operasi hash yang pertama. Kemudian ternyata di indeks yang ke-200 belum ada datanya. Belum ada data tambahan. Ya, kita operasinya seperti biasa, akan menghasilkan hash 200. Oh, ternyata indeks yang ke-300, yaitu operasi yang ke-300, itu juga belum ada informasi tambahan. Ternyata setelah indeks yang ke-336 di sini, dia ada satu informasi tambahan, data tambahan yang harus disematkan ke dalam proof of history, namanya photograph underscore SHA-256. Ini maksudnya adalah ketika ada satu foto digital gitu ya, kemudian dimasukkan ke dalam fungsi hash, dia akan menghasilkan satu nilai yang diberi nama dengan photograph SHA-256. Kalau kita punya satu informasi ini, dia akan di-append atau ditambahkan atau digabungkan. Misalnya ini hash 335, kemudian ada photograph SHA-256. Ini akan digabungkan atau di-append atau disambung ya. Jadi datanya disambung, kemudian baru dilakukan operasi SHA-256. Jadi indeks yang 336 nanti dia akan menghasilkan hash 336. Inputnya ada dua tadi kan, hash 335. Sebenarnya ini polanya serupa seperti yang tadi. Indeks ke-300 ini ada hash 299. Demikian juga kalau indeks 336 ya satu komponennya adalah hash yang sebelumnya yaitu hash 335. Ditambahkan data yang mau di timestamp. Ini sebenarnya bukan data aslinya, tetapi yang seperti saya sampaikan tadi adalah nilai hash dari foto digital tadi. Jadi foto digital datanya di hash dulu akan menghasilkan nilai hash namanya photograph SHA-256. Nah, dia akan menghasilkan hash 336. Ini adalah hasil operasi ke hash ke 336. Gitu ya, terlihat perbedaannya. Nah, apa yang terjadi kalau nanti operasi ke 337 ada data tambahan juga? Nah, sebenarnya sama. Polanya akan sama seperti yang indeks 336 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah pola yang dipakai oleh Solana untuk membuat timestamp terhadap data yang ditemukan. Ini artinya kita bisa baca sebagai, oh, sistem Solana itu mengidentifikasi bahwa pada indeks ke-336 ada informasi yang muncul di dalam jaringan mereka, yaitu photograph SHA-256. Jadi ini adalah representasi dari data fotograf tadi, tetapi yang data fotograf tadi memang tidak disimpan di dalam proof of history, hanya representasi dari fotograf tadi yaitu nilai hash dari fotograf yang diberi nama photograph SHA-256. Nah, dengan demikian si proof of history tadi merekam bahwa pada indeks 336 itu sudah muncul informasi ini atau sudah muncul data fotograf ini atau fotograf ini direkam atau diakui keberadaannya, diakui eksistensinya pada indeks ke 336. Nanti ketika kita sampai ke indeks 1000 misalnya, kita akan lihat kembali ke belakang, look back, oh ternyata fotograf ini dengan nilai hash ini yaitu photograph SHA-256 ini muncul di indeks ke 336. Nah, itulah sebabnya itu di sistem ini atau algoritma ini dinamakan proof of history. Nah, Solana itu merupakan
gabungan. Jadi sistem konsensus yang diimplementasikan di Solana sebenarnya tidak hanya murni dari proof of history, karena ya tidak lengkap gitu ya. Jadi proof of history terlalu simple, terlalu sederhana, karena dia harus ada satu pihak yang melakukan atau menyimpan data, atau satu pihak yang mengenerate nilai hash tadi. Nah, itulah namanya leader rotation, yaitu bagaimana dia memilih seorang leader, kemudian leader tadi dirotasi. Yaitu dia memilih, kalau misalnya di dalam proof of stake di Ether itu, di Ethereum, itu kan ada namanya rundown. Ya kan? Rundown itu kan memilih satu validator untuk memvalidasi sebuah. Kalau di Solana itu namanya leader rotation. Nah, jadi cara kerjanya mirip-mirip. Kemudian ada juga proses staking di Solana. Kalau nggak salah caranya juga serupa metodenya. Nah, kalau kita lebih jauh lagi soal Solana leader rotation itu, gitu ya. Jadi si leader tadi itu membuat atau mengenerate atau menghitung proof of history-nya, kemudian ditandatangani bloknya. Jadi ketika ada muncul sebuah blok baru, itu dihitung nilai hash-nya, kemudian karena ini adalah bagian dari proof of history dari blockchain-nya ya. Kemudian blok tadi ditandatangan, gitu ya. Kemudian mirip seperti rundown, ini leadernya harus dirotasi supaya ya tadi mencegah aktivitas-aktivitas yang tidak oke, yang malicious gitu ya, misalnya censorship. Karena kalau di public blockchain kan sudah pernah saya sampaikan bahwa censorship itu harus dihilangkan. Kemudian pihak-pihak yang berkolusi itu harus dikurangin potensinya. Nah, ternyata dia setiap slot itu ada leadernya. Jadi satu slot itu 4 blok atau 1,6 detik. Nah, kalau satu blok berarti 1,6 dibagi 4 jadi sekitar 0,4 milisekund. Jadi satu blok itu diciptakan setiap 0,4 milisecond. Jadi cukup cepat itu ya produksinya. Produksi bloknya di Solana sangat cepat. Dibandingkan kalau Ethereum itu kan kalau nggak salah satu blok setiap 15 detik kalau waktu proof of stake. Kalau di proof of worknya Ethereum, kalau proof of stake sekitar 12 detik kalau nggak salah ya, atau lebih cepat lagi. Demikian pembahasan kali ini, tidak terlalu lama karena Solana sebenarnya cukup kompleks, tapi kalau kita baca atau kalau kita simpulkan, kalau kita resumekan untuk proses konsensusnya ternyata juga cukup sederhana. Nah, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.